Bab 1376 Sistem Perencanaan Tertinggi. Cepat, apakah Anda ingin bertaruh atau tidak? Jika Anda tidak ingin bertaruh, pergi saja. Ini adalah wilayah fraksi surga yang meledak, teriak Buttfast lagi ketika dia melihat bahwa para pembudidaya tidak mengatakan apa-apa. Para pembudidaya bertukar pandang, dan salah satu dari mereka melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Buttfast, kamu salah paham dengan kami. Kami hanya bertanya dengan santai, dan kami tidak punya niat lain. Selain itu, kami tidak memiliki artefak surgawi, jadi kami tidak akan bertaruh denganmu." "Pah, kamu tidak memiliki artefak surgawi? Siapa yang kamu coba tipu? Jangan berasumsi bahwa aku tidak tahu bahwa kamu berasal dari Sekte Sage. Jadi, serahkan artefak surgawimu dan bertaruh denganku," Buttfast berteriak. "Astaga, temanku, kami benar-benar tidak memiliki artefak surgawi. Kami kebetulan lewat di sini, dan kami hanya ingin melihat-lihat. Mari kita lupakan taruhannya," kata pembudidaya dengan senyum palsu. "Tidak, aku akan bertaruh denganmu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu ingin bertaruh denganku atau tidak?" Buttfast melompat turun dari kursinya dan memegang pisau dapur di cakarnya. Dia memakai ekspresi arogan di wajahnya. "Tidak." Kultivator tersenyum dengan tenang dan menggelengkan kepalanya. "SWOOSH." Tiba-tiba, suara sesuatu yang terbang di udara bergema dari pintu masuk tanah misteri, dan beberapa orang terbang keluar dari sana. Salah satu dari mereka memegang sebuah istana kecil di tangannya, dan pohon anggur kebangkitan emas Chiliad raksasa tumbuh darinya. Dia membawanya di bahunya. Itu adalah Suke. SWOOSH. Tiba-tiba, seluruh area menjadi tenang. Buttfast dan pembudidaya Sekte Sage tercengang. Apakah ini anggur kebangkitan emas Chiliad? Bagaimana dia bisa membawa anggur kebangkitan emas Chiliad sebesar itu? Melolong, Buttfast melompat kegirangan dan melolong. Dia menunjuk ke kultivator Sekte Sage dan mengejek mereka. Ha, kamu bodoh. Kenapa kamu tidak bertaruh denganku?" Sudut mulut pembudidaya Sekte Sage berkedut, dan salah satu dari mereka ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia kesal karena dia tidak bertaruh dengan anjing ini dan membiarkannya makan beberapa kilogram kotoran untuk menenangkan diri. Tidak, itu adalah pohon anggur kebangkitan emas Chiliad raksasa, dan ada banyak tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad kecil di pohon anggur utama. Bahkan 10.000 pon kotoran tidak akan cukup untuk itu. "Taruhan, apa yang kamu pertaruhkan?" Pada saat ini, Suke dan yang lainnya juga telah keluar dari alam mistik bawah tanah. Ketika mereka melihat beberapa pembudidaya berdiri di dekatnya, mereka bertanya sambil tersenyum. Buttfast tertawa terbahak-bahak dan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Ketika beberapa pembudidaya datang, mereka menyatakan bahwa mereka ingin masuk ke dalam dan melihat-lihat, tetapi Buttfast tidak mengizinkan mereka. Kedua belah pihak takut satu sama lain, dan mereka menemui jalan buntu. Inilah mengapa Buttfast memberitahu mereka bahwa tidak ada tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad di sini. Inilah mengapa dia memutuskan untuk bertaruh. Ketika Suke dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua merasa menyesal. Kesempatan membuat Buttfast makan ribuan kilogram sate terlewatkan begitu saja. Sungguh sayang dan menyesal. Ngomong-ngomong, apa kalian dari Glory Sect? Pada saat ini, Suke juga mengalihkan pandangannya ke para pembudidaya tidak jauh. Dia membawa Chiliad Gold Resurrection Fins yang seperti gunung, dan wajahnya dipenuhi dengan aura bajingan. Meskipun dia masih berpenampilan seperti orang tua yang melewati masa jayanya, auranya sama dengan aura Suke. Para pembudidaya Sekte Kemuliaan terkejut, dan mereka dengan cepat mundur 2 langkah. Mereka menangkupkan tangan dan berkata, "Penatuasu, Anda salah paham dengan kami. Kami kebetulan lewat." "Kebetulan lewat? Anda hanya kebetulan lewat, namun Anda masih bertanya tentang tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad? Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad tempat ini ditanam oleh saya ketika saya masih muda, dan saya baru saja datang ke sini untuk mengambilnya. Namun, Anda masih berani mengingini mereka?" Suke bertanya dengan dingin. Sudut mulut pembudidaya Sekte Glory berkedut. Mereka telah mendengar bahwa pohon anggur kebangkitan emas Chiliad ditanam oleh klan petani ilahi, dan mereka kebetulan lewat. Mereka mendeteksi aura 2 tayi celestial dan datang untuk melihatnya. Mereka tidak punya niat lain.
Tetapi ketika mereka melihat Budfest, mereka merasa ada yang tidak beres, dan mereka mulai menebak-nebak apakah ada yang aneh dengan tempat ini. Namun, Budfest menyatakan bahwa tidak ada tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad di sini, dan mereka tidak ingin pergi. Jika mereka dapat memverifikasi bahwa tempat ini adalah tanah rahasia klan petani suci untuk menanam anggur kebangkitan emas Chiliad, mereka pasti akan memberikan kontribusi besar jika mereka membawa berita kembali ke Sekte Kemuliaan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Penatua Su akan keluar dengan tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad yang begitu besar. Dia bahkan telah mengambil pokok anggur utama, dan dia masih menuduh mereka mengingini tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad. Mereka tidak tahan dengan kejahatan seperti itu. Tetua Su, jangan salah paham. Kami tidak memendam permusuhan, dan kami hanya lewat. Kami akan mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Kultivator Sekte Kemuliaan menangkupkan tangan mereka dan pergi dengan cepat. Mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Senyum tipis muncul di wajah Suke. Dia tidak menghalangi mereka, dan dia hanya melihat mereka pergi. FCK, nak, apa kau membiarkan mereka begitu saja? Jika berita ini bocor, banyak masalah akan muncul, Budfest berbicara kaget. Tidak masalah. Bagaimanapun, kita akan melakukan perjalanan kembali ke 4 benua besar, dan jika ada yang ingin menimbulkan masalah setelah kita kembali, aku akan menemani mereka sampai akhir. Aku akan menanganinya dengan mereka sekaligus. Suke terkekeh dengan tenang. Dia tidak takut pada siapapun ketika harus menyebabkan masalah. Oke, nak, aku suka orang yang tangguh. Budfest mengungkapkan sikapnya dengan dominan, dan sifat pengecutnya tidak bisa dilihat. Namun, hanya Budfest yang menipu dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak tahu bahwa dia adalah seorang pengecut, dan jika mereka mengandalkannya pada saat yang genting, mereka pasti akan mati. Pada akhirnya, Suke dan kelompoknya meninggalkan pegunungan, dan mereka keluar dengan angkuh. Dalam perjalanan mereka, Suke memetik 20 tanaman merambat kecil dari akar utama Chiliad Gold Resurrection Vines, dan setelah dia memurnikannya menjadi cairan, dia menggunakannya untuk memelihara jiwa Xuan Yuan Qishang dan Guan Cucu, dan mereka pulih ke kondisi puncaknya. Bagaimanapun, karena mereka memiliki tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad raksasa, mereka tidak perlu khawatir tentang jiwa mereka yang menghilang. Tapi karena mereka membawa akar utama tanaman merambat raksasa Chiliad Gold Resurrection di pundak mereka, akan sulit bagi mereka untuk tidak menarik perhatian. Ketika kelompok itu baru saja meninggalkan pegunungan, mereka menarik perhatian banyak pembudidaya. CK, lihat ke sana, ada seorang lelaki tua membawa pohon anggur kebangkitan emas Chiliad yang lebih besar dari gunung, dan dia sedang berjalan di jalan, seseorang berteriak dengan waspada. Dia menemukan ini luar biasa. Ketika para pengamat mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Diam, itu ayah Suke. Jangan bicara sembarangan. Apakah dia ayah Suke? Ayo pergi. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Pria itu menghirup udara dingin, berbalik dan lari. Sekarang, ayah Suke memiliki reputasi yang buruk, dan siapapun yang mendengarnya akan takut padanya. Meskipun Suke membawa pohon anggur kebangkitan emas Chiliad raksasa dan berjalan secara terbuka di jalan, tidak ada yang berani mencoba merebutnya. Lagi pula, kerumunan itu tidak bodoh, dan mereka semua telah mendengar bahwa beberapa jenius dari klan petani suci telah datang ke sini. Selain itu, 2 Celestial Tai datang bersama mereka untuk melindungi mereka. Semua orang berasumsi bahwa mereka datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Tapi, ketika orang banyak melihat pohon anggur kebangkitan emas Chiliad di bahu Suke, mereka menyadari bahwa tanah rahasia klan petani ilahi untuk menanam tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad ada di tanah misteri ini. Tapi sekarang, pohon anggur utama yang begitu besar telah dilakukan oleh Suke. Nasib orang-orang dari klan petani suci tidak perlu ditebak. Mereka pasti mati. Bahkan seorang surgawi Tai tidak dapat menghalanginya, jadi siapa yang berani merebut tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad? Ini tidak berbeda dengan membuang nyawa seseorang. Alhasil, perjalanan Suke sangat mulus. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, dia berjalan keluar dengan riang dan tidak terkendali. Tetapi pada malam yang sama, berita bahwa ayah Suke telah membawa tanaman anggur utama Chiliad Gold Resurrection Vines menyebar ke seluruh alam surgawi Tianxiang.
Segera setelah itu, berita menyebar dari alam surgawi Tianxiang ke alam surgawi Taiyin, lalu ke alam surgawi serigala yang rakus, sebelum menyebar ke alam surgawi Ziwei. Dalam waktu kurang dari 20 hari, masalah ini telah menyebar ke seluruh 14 alam surgawi di benua surga. Seluruh benua surga terkejut. Ayasuke telah membawa tanaman anggur utama Chiliad Gold Resurrection Vines dari klan petani ilahi dan melarikan diri. F***CK, bukankah ini terlalu ganas? Tanaman anggur utama Chiliad Gold Resurrection Vines dari klan petani ilahi tiba-tiba terbawa oleh Ayasuke. Ini benar atau tidak? Itu benar sekali. Aku berada di tanah misteri alam surgawi Tianxiang, dan aku menyaksikannya membawa tanaman merambat emas Chiliad seukuran gunung. Dia angkuh. Itu benar-benar menakutkan. HISS. Bukankah klan petani ilahi akan tamat? Tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad adalah sumber daya penting untuk kebangkitan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang mereka telah kehilangan tanaman anggur utama mereka, bukankah mereka akan menurun? Ini cukup normal. Faksi benua langit telah naik dan turun selama bertahun-tahun, dan kita seharusnya sudah terbiasa. Itu terutama karena ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan Ayasuke terlalu kejam. Dia membawa tanaman merambat utama Chiliad Gold Resurrection Vines yang begitu besar di bahunya seolah-olah dia membawa pegunungan. Klan petani ilahi mungkin sangat marah sehingga mereka akan muntah darah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kamu sekuat dia, kamu bisa membawanya. Aduh, aku iri padanya. Mungkin dia jagoan. Banyak pembudidaya di berbagai bagian benua surga sedang mendiskusikan masalah ini. Beberapa dari mereka terkejut, beberapa dari mereka mendesah dengan emosi, dan beberapa dari mereka mengungkapkan kerinduan dan rasa hormat mereka. Setelah berbagai faksi alam surgawi mendapat berita, mereka semua terkejut. Klan petani ilahi adalah faksi perwakilan dari alam surgawi Taiyin, salah satu dari 14 alam surgawi. Meskipun kekuatannya lebih rendah dari Akademi Istana Surga dan Sekte Sage di alam surgawi Ziwei, statusnya masih berada di level yang sama. Tapi hanya dalam satu malam, sumber daya terpenting klan petani ilahi telah diambil oleh Ayasuke. Ini akan menimbulkan kerusakan besar pada klan petani ilahi, dan klan petani ilahi mungkin akan kehilangan posisinya sebagai faksi perwakilan alam surgawi Taiyin. Ketakutan muncul di hati para petinggi dan tokoh besar dari kekuatan besar karena hal ini. Hanya Ayasuke yang dapat menyebabkan faksi besar, yang berada di level yang sama dengan mereka, menurun. Siapa yang berani mengabaikan orang seperti itu? Meskipun sebagian besar faksi tidak memiliki konflik dengan Suke, mereka masih takut padanya. Orang hebat yang bisa mengendalikan kemakmuran faksi mereka akan selalu menjadi duri di hati mereka. Di interior Sekte Sage, semua tetua dan diakon, termasuk pemimpin fraksi dan tokoh otoritatif lainnya, berkumpul di balai konferensi. Sebenarnya ada lebih dari 10 Grand Unity Immortals dan Great All-Embracing Immortals, dan barisan seperti itu sudah cukup untuk membuat orang lain merasa terkejut dimanapun itu. Tapi sekarang, alis semua orang berkerut, dan wajah mereka serius. Seorang tetua berkata dengan suara yang dalam, menurut ajaran nenek moyang kita, zaman keemasan sudah dekat. Jika saya tidak salah, Ayasuke itu pasti ada di atas panggung Raja Surgawi. Oleh karena itu, demi keselamatan sekte kami, orang tua ini percaya bahwa kami harus membuka pintu itu sebelumnya. Tidak, kita tidak bisa. Ajaran leluhur mengatakan bahwa kita tidak boleh membuka pintu sebelum kita yakin bahwa zaman emas akan datang. Sekarang, hanya Ayasuke yang keluar. Bagaimana kita bisa yakin bahwa itu akan menjadi zaman keemasan? Seorang pria parubaya segera berdiri dan keberatan. Pria tua itu mencibir dengan dingin, Ayasuke sangat kuat, namun dia masih bisa bertindak bebas di benua surga. Ini cukup untuk membuktikan bahwa aturan hukum surgawi telah berubah, dan zaman keemasan mendekat sekali lagi. Jika kita jangan buka pintu itu sekarang, kapan kita? Kupikir kita harus menunggu sedikit lebih lama. Lagi pula, Sekte Sage kita bukan satu-satunya faksi di dunia ini yang memiliki kekuatan besar. Selain itu, klan petani suci pasti cemas sekarang. Bahkan tanaman anggur utama Chiliad Gold Resurrection anggur telah direnggut. Jadi, mereka pasti tidak akan menyerah pada kematian, dan mereka mungkin akan membuka pintu mereka sebelumnya.
inilah mengapa kita harus menunggu dan mengamati sebentar. Pria parubaya itu berbicara sekali lagi dan menolak saran orang tua itu. Dor! Pria tua itu membanting telapak tangannya di atas meja dan berdiri. Dia berteriak dengan tajam, "Omong kosong. Jika apa yang kamu katakan itu benar, Sekte Sage kita akan benar-benar pasrah sampai mati. Akankah kita menunggu sampai Sekte Sage kita dianiaya oleh Ayasuke, dan kita akan dipaksa untuk membuka pintu dan meminta bantuan? Saya tidak berpikir bahwa kita perlu melakukan ini. Dunia telah berubah, dan menyerang lebih dulu untuk menang adalah pilihan bijak Sekte Sage kita." Petik 2. Penatua Lee, saya pikir Anda terlalu khawatir. Jika kami tidak membuat masalah bagi Ayasuke, mengapa dia membuat masalah bagi kami dan bahkan menganiaya kami? Pria parubaya itu berbicara dengan tenang. Dibandingkan dengan kemarahan dan kecemasan lelaki tua itu, lelaki parubaya itu tampak tenang dan tenang, seolah-olah dia mengendalikan segalanya. Aku terlalu khawatir. Tetua Ming, apakah kamu lupa soal memaksa makhluk kismet surgawi Jiang Hongyan untuk menikah dengannya? Jiang Hongyan adalah menantu Ayasuke, dan aku tidak percaya bahwa dia tidak akan peduli dengan masalah ini. Lelaki tua itu mencibir dengan dingin dan berkata. Kerumunan menyaksikan kedua tetua bertukar kata satu sama lain dan tetap diam selama seluruh proses. Master Sekte Sage Sekte, yang duduk di kursi tertinggi, tanpa ekspresi dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak akan menghalangi pertengkaran antara lelaki tua dan lelaki parubaya itu, dan dia bahkan senang melihat pemandangan seperti itu. Prinsipnya adalah sekte tidak perlu bersatu, tetapi harus ada persaingan internal. Hanya dengan cara ini mereka dapat saling merangsang dan memperkuat satu sama lain, yang selanjutnya akan meningkatkan kekuatan sekte secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika Master Sekte tidak berbicara, orang-orang lainnya tidak menyela pertengkaran kedua tetua. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya situasi seperti itu terjadi, dan semua orang sudah terbiasa. Apa yang perlu dipedulikan? Makhluk ilahi Janin Tao telah muncul di keluarga Ming, yang merupakan fisik langka. Terlebih lagi, itu sebenarnya muncul di era yang sama dengan makhluk kismet surgawi. Kami mengatur agar mereka menikah satu sama lain. Lain agar generasi berikutnya memiliki garis keturunan yang lebih kuat, memperkuat Sekte Sage, dan memberi manfaat bagi dunia penggarap. Apakah ini juga salah? Pria parubaya, Penatua Ming, berkata dengan benar. Di matanya, makhluk ilahi Janin Tao dan makhluk kismet surgawi adalah hal yang biasa, dan tidak ada yang salah dengan itu. Perkuat Sekte Sage, manfaatkan dunia penggarap? Penatua Ming, apakah Anda menganggap kami semua di sini sebagai orang bodoh dengan alasan ini? Pria tua itu menunjuk pria parubaya itu dan tertawa dengan marah. Kamu melakukan semua ini hanya untuk memelihara makhluk ilahi dari kismet surgawi dan Janin Tao untuk keluarga Ming, tapi aku memperingatkanmu bahwa kamu sebaiknya menyerah pada ide ini. Tidak apa-apa jika Ayasuke hanya ingin menyelesaikan akun dengan Anda, tetapi dengan karakternya, kemungkinan besar dia akan melampiaskan amarahnya pada Sekte Sage. Penatua Lee, pemikiranmu terlalu kuno, dan kamu cukup konservatif. Ini tidak sesuai dengan lingkungan benua surga saat ini. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya sedikit dan terus berbicara, saya masih merasa bahwa masalah ini bukan masalah besar, dan kami belum menyebutkan pernikahan dengan makhluk surgawi baru-baru ini. Selain itu, Ayasuke sedang mengandung pohon anggur utama dari tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad, dan dia mungkin mencari tempat untuk menyembunyikannya. Jadi, mengapa dia datang ke sini untuk menimbulkan masalah? Tentu saja, meski dia benar-benar datang ke sini, terus kenapa? Sekte Sage adalah salah satu penguasa benua surga, dan tidak mungkin dia berani melepaskan semua kepura-puraan dengan kita, terlepas dari pengaruh pintu itu. Ini tidak mungkin. Petik 2. Setelah pria parubaya itu berbicara, senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Dia mengejek ketidaktahuan dan kepengecutan Penatua Lee, serta ketidakmampuannya untuk melihat gambaran besarnya. Laporan. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar dari luar aula pertemuan, dan seorang murid Sekte Sage bergegas mendekat dari jauh. Dia berteriak ketakutan, pemimpin sekte, tetua, dan diakon, Ayasuke telah datang berkunjung. Dor! Dalam sekejap, suara tumpul, seolah-olah ada benda berat yang jatuh ke tanah, menggema di aula pertemuan yang sunyi.
Pria parubaya, yang mengejek Penatua Li, jatuh dari kursinya dan duduk di tanah. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Orang tua gila itu tiba-tiba berani datang? Selama 20 hari ini, Suke tidak pergi ke 4 benua besar. Setelah dia keluar dari tanah misteri bawah tanah, dia pergi ke Mesiston Arai lagi. Dia ingin mencari anak yang telah diramalkan akan mati. Dia tidak ingin tahu lebih banyak tentang dia, tetapi dia hanya ingin memukuli anak itu untuk melampiaskan amarahnya. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak peduli berapa kali Suke berjalan melalui susunan batu berantakan, dia tidak dapat memasuki dunia ilusi kota yang ditinggalkan, apalagi mencari anak itu. Dia harus menyerah, dan kelompoknya berangkat ke alam surgawi Ziwei dan pergi ke Akademi Istana Surga. Upacara pemujaan leluhur Akademi Istana Surga telah berakhir, dan dekan telah mengumumkan kepada semua orang di benua surga bahwa ayah Suke telah menjadi wakil dekan Akademi Istana Surga, dan Akademi Istana Surga tidak menyebutkan apapun tentang tantangan Suke kepada 3 keluarga dan pembunuhannya terhadap Grand Dekan. Namun, beberapa hari telah berlalu, dan ketiga keluarga itu masih tenang. Jelas bahwa mereka tidak berani mencari masalah dengan Suke. Mungkin mereka sangat takut dengan kekuatan Suke, atau mungkin Akademi Istana Surga telah membantu Suke menyelesaikan masalah ini. Setelah Suke kembali ke Akademi Istana Surga, dia membawa tanaman anggur utama dari tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad dan menyombongkan diri di akademi. Pada akhirnya, dia pergi ke kediaman Jiang Hongyan dan meninggalkan pesan di luar. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia pernah ke sana, tetapi dia harus pergi sebentar dan akan segera kembali. Meskipun dia sudah lama tidak melihat Jiang Hongyan, mereka hanya dipisahkan oleh tembok. Jika dia tidak khawatir dia akan mengganggu kultivasi Jiang Hongyan yang terpencil, Suke akan mencoba membuka mantra pembatasan tempat tinggal dan melihatnya dari jauh. Tapi dia menahan diri. Jika dia menyukainya, dia akan sombong, tetapi jika dia mencintainya, dia akan menahan diri. Dia tidak akan melakukan apapun yang mungkin mengganggu kultivasi terpencil Jiang Hongyan. Setelah mereka meninggalkan Akademi Istana Surga, Suke membawa Budfest dan yang lainnya bersamanya. Mereka membawa tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad yang seperti gunung dan pergi ke Sekte Sage. Lagi pula, 2 pasukan penguasa berada di domain abadi Ziwei. Suke ingin datang dan memberi mereka peringatan sehingga mereka tidak berani merencanakan apapun pada Jiang Hongyan. Oleh karena itu, adegan dari sebelumnya terjadi. Saat Sekte Kemuliaan sedang mengadakan pertemuan, kedatangan tamu tak diundang ini, Suke, mengejutkan seluruh Sekte Kemuliaan. Apa yang dia lakukan di sini? Di aula pertemuan, seorang tetua langsung mengerutkan kening saat mendengar suara itu, dan wajahnya serius. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari ayah Suke. Namun, fakta bahwa dia dapat membunuh Diakon Agung Akademi Istana Surga sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatannya berada pada atau di atas level Raja Surgawi. Oleh karena itu, seluruh Sekte Sage sangat takut pada Suke. Oh, Penatua Ming, apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Ayah Suke telah datang ke sini. Itu pasti karena tubuh Kismet Surgawi. Pada saat ini, Penatua Li memelototi pria parubaya itu dan menegurnya tegas. Pria parubaya itu juga sedikit bingung. Dia selalu berpikir bahwa Sekte Sage sudah menjadi salah satu penguasa benua surga, dan bahkan lebih kuat daripada Akademi Istana Surga. Mereka takut pada ayah Suke, tetapi mereka tidak akan sepenuhnya tidak berdaya. Tapi sekarang, dia merasa bahwa dia salah. Ayah Suke sebenarnya berani datang ke sini. Seperti kata pepatah, seseorang tidak pernah datang ke kuil tanpa alasan. Kali ini, dia pasti datang karena tubuh Kismet Surgawi, Jiang Hongyan. Dan perencana utama aliansi pernikahan ini adalah dia. Saya salah. Saya setuju dengan saran Penatua Li untuk membuka pintu itu. Segera, pria parubaya itu mendapatkan kembali ketenangannya dan berbicara dengan suara yang kuat. Wajah Penatua Li tiba-tiba menunjukkan ekspresi mengejek, dan dia juga sedikit bangga. Seolah-olah mengalahkan pria parubaya itu memberinya banyak wajah. Kompromi pria parubaya itu berarti perdebatan telah berakhir. Semua orang di aula pertemuan memandang pria di kursi tinggi. Itu adalah pemimpin sekte dari Sekte Sage, Xiao Tianhen.
Dari awal hingga akhir, pemimpin sekte dari Sekte Sage tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, wajahnya masih tenang saat dia dengan tenang menatap para tetua dan diakon dari Sekte Sage. Setelah beberapa napas, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Kita akan membahas masalah membuka pintu itu nanti. Sekarang Ayah Suke telah datang ke Sekte Sage, mari kita lihat apa yang ingin dia lakukan. Orang ini pernah mengaku telah mengambil sungai air suci kita. Sekarang saatnya untuk bertanya kepadanya tentang hal itu." Pada titik ini, Xiao Tianhen melirik pria parubaya itu dan melanjutkan, mengenai aliansi pernikahan antara makhluk ilahi janin Tao dan tubuh kismet surgawi, mari kita tidak menyebutkannya untuk saat ini. Jika Ayah Suke bertanya tentang itu, biarkan aku menjawab. Ya, para tetua Sekte Sage menjawab serempak. Penatua Li mengerutkan alisnya. Kata-kata pemimpin sekte sepertinya mendukung pernikahan itu. Meskipun makhluk ilahi dari janin Tao dan tubuh kismet surgawi digabungkan, ada kemungkinan besar bahwa makhluk ilahi dari kismet surgawi akan lahir. Itu akan menjadi konstitusi yang tak terkalahkan yang akan sangat bermanfaat bagi masa depan Sekte Sage. Namun, setelah makhluk ilahi kismet surgawi muncul, posisi keluarga Li di Sekte Sage akan anjlok. Sekte Sage kemungkinan besar akan jatuh ke tangan keluarga Ming. Oleh karena itu, Penatua Li tidak ingin melihat hal itu terjadi. Dia dan fraksinya semua menentang masalah ini. "Yo, apa yang kalian semua bicarakan? Apa kalian merencanakan sesuatu untuk menyakitiku?" Pada saat ini, suara ceroboh bisa terdengar. Sosok tua, Suke muncul di luar pintu aula pertemuan. Dia masih membawa fin kebangkitan emas ciliat pegunungan di bahunya. Bukannya dia tidak bisa menyimpannya di sistem space, tapi dia ingin pamer. Anggota Sage Sekte juga terpana oleh anggur kebangkitan emas ciliat di bahu Suke, yang hampir mencapai awan. Meskipun mereka telah mendengar bahwa pohon anggur utama Ciliat Gold Resurrection Fin sangat besar, mereka masih terkejut ketika menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Hanya lelaki tua gila ini yang berani membawa harta yang begitu besar di pundaknya dan berjalan-jalan. Sepertinya aku tidak bisa masuk. Suke berhasil menerima sejumlah acting tough points. Dia mengabaikan bunyi bip sistem dan melihat ke atap ruang pertemuan. Dia mengerutkan alisnya. Jelas bahwa dia tidak bisa memasuki aula pertemuan sambil membawa anggur kebangkitan emas ciliat. Apa yang salah dengan Sage Sekte? Saya seorang tamu. Mengapa Anda tidak menyambut saya? Apakah Anda mencoba mempermalukan saya dengan memperbaiki atap ini? Tiba-tiba, Suke menatap orang-orang di ruang pertemuan dan mulai mengkritik mereka. Orang-orang dari Sekte Sage di aula pertemuan tercengang. Mereka ingin muntah darah. F***CK. Salahkah gedung pertemuan kita memiliki atap? Siapa yang menyuruhmu untuk pamer? Mengapa Anda tidak menyingkirkan anggur kebangkitan emas ciliat? Mengapa Anda harus membawanya di bahu Anda? Petik 2. Penatua Su, orang yang terus terang tidak bertele-tele. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Saya yakin Anda tidak datang ke Sekte Kemuliaan hanya untuk menimbulkan masalah. Xiao Tianhen, pemimpin sekte dari Sekte Kemuliaan, berbicara perlahan dari tempat duduknya di tengah ruangan. Suaranya masih tenang dan mantap. Seolah-olah dia memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan Suke. Oh, Anda mungkin salah menebak. Namun, Suke terhibur. Bibirnya melengkung menjadi senyum nakal. Kami benar-benar di sini untuk berkelahi. Melolong, Butfest melolong panjang seperti serigala dan melompat ke aula pertemuan. Dia berkata dengan senyum jahat, selain berkelahi, kami juga ingin merampokmu. Pria berdiri di kiri, wanita di kanan, dan waria di tengah. Kalian semua, letakkan tangan kalian di atas kepala dan jongkok. Teriak Duan Jiude. Mo Junchen menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan tidak yakin, ketika fraksi surga yang meledak berperang, bahkan sehelai rumput pun tidak akan tumbuh. Ketika fraksi surga yang meledak muncul, hanya jarum dan benang yang tersisa. Fraksi surga yang meledak itu, luar biasa.